Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah masih diberikan nikmat yang begitu besar berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat sehingga masih bisa berkumpul di sini dalam rangka ngobrol-ngobrol terkait masalah kehidupan dilihat dari sudut pandang Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Ya, konten ini kita biasa bahas terkait masalah hal-hal seputar kehidupan kita, baik itu kriminal, politik, ekonomi, dan hiburan, bahkan dunia artis pun mungkin suatu saat kita akan taikan kontennya ya. Kita akan buat konten terkait masalah itu, tapi kita coba kemas, bicarakan, dilihat dari sudut pandang Islam. Hari ini Al-Bakir ingin bahas tema yang juga lagi viral ya, terkait pembunuhan seorang gadis penjual gorengan ya di Padang Pariaman kalau nggak salah ya. Namanya Nia Kurniasari ya. Sebelum dibunuh, dia itu diperkosa dan dikubur hidup-hidup oleh Indra Septiawan ya. Nah, ini adalah sebuah fakta sosial yang kerap kali kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita. Pemicunya diduga menurut pemberitaan Indra Septiawan mengkonsumsi sabu sehingga memicu hasrat seksualnya, yang memang menurut keterangan dari kepolisian sudah berkali-kali dia berniat ingin memperkosa Nia. Akhirnya keinginan itu terwujud ya, terwujud, dan sebenarnya dia tidak niat untuk membunuh Nia. Karena Nia melakukan perawanan, kemudian Indra pun menjadi kalap sehingga membunuhnya dengan cara menyekapnya, menyekap mulutnya sehingga tidak bisa bernapas, sehingga mengakibatkan Nia meninggal dunia. Kita bisa lihat dalam kondisi seperti ini, fakta-fakta sosial yang rusak itu masih ada. Mengapa? Karena kita memang hidup dalam aturan sekulerisme di mana agama tidak terlalu berperan dalam kehidupan sosial. Ya, dalam kehidupan sekuler itu agama hanya diberikan jatah ngurusin sholat, puasa, zakat, haji, hubungan pribadi dengan Tuhannya. Sedangkan urusan publik terkait masalah kejahatan seksual, perzinahan, perselingkuhan, perampokan, segala bentuk kriminalitas itu punya aturan sendiri yang dibuat oleh kesepakatan negara ya. Itu yang kemudian menghasilkan kehidupan sosial yang rusak ya. Kalau dari sisi fikih, perbuatan ini disebut al-karhu, itu memaksa. Dalam secara lugah itu memaksa, tapi secara fikih adalah perkosaan. Jadi persetubuhan yang dilakukan atas dasar paksaan ya. Ya, ayatnya juga sama dalam surat An-Nur ayat 2. Walaupun surat An-Nur ayat 2 sebenarnya itu ditujukan untuk para penzina yang secara sukarela mereka ingin dia melakukan perzinahan atau persetubuhan secara ikhlas, bukan secara ikhlas, secara sukarela. Tapi ayat ini juga digunakan oleh para fuqaha untuk menghukumi para pelaku perkosaan. Tapi dalam pelaku perkosaan ini dibedakan, dia disebut al-karh ya. Dalam surat An-Nur ayat 2 kita sering dengar ya, guru-guru kita para masyayikh menyampaikan ya, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, az-zaniyatu, perempuan penzina, wazani, dan laki-laki penzina, fajlidu, maka deraklah, cambuklah, hadlah dia, kulla wahidin minhuma, kedua-duanya, mi'ata jalda, sebanyak 100 kali. Wala ta'khuzukum bihima, dan janganlah kalian wahai orang-orang beriman merasa rasa ibamu membuat
apa namanya, kamu tidak raf'atum fi dinillahi, tidak menegakkan hukum Allah terhadap keduanya. Karena kita kasihan akhirnya nggak dihukum. Itu larangan keras dari Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian memang ngaku benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, laksanakan hukum zina, laksanakan hukum rajam, laksanakan hukum cambuk, hukum had bagi para pelaku penzina. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad dan wal yadhad azabahuma. Maka pelaksanaan hukumnya hendaklah disaksikan ta'ifatum minal mu'minin oleh kelompok orang-orang yang beriman. Ya, itu ayatnya secara umum dijelaskan di situ. Berarti secara hukum Islam bagi penzina yang belum menikah itu dihukum 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, cuman di dalam hal yang lain di situ terjadi ikhtilaf di antara fuqaha. Kalau Maliki, Syafi'i dan lain-lain itu pelaku perkosaan harus membayar mahar kepada korban. Ya. Kemudian sementara Abu Hanifah dan yang lainnya, ulama-ulama lain itu cukup dikenakan hukum had, hukum cambuk 100 kali ya. Iwan wa huwa tufilan rahmati Allah. Miris sekali kita melihatnya ya, negeri yang mayoritas Islam katanya beragama tetapi masih banyak hal-hal yang sebenarnya justru tidak pantas muncul di tengah-tengah masyarakat yang sementara ulama kita banyak, kiai kita banyak, pengajian di mana-mana, ngamprah, tapi maksiat makin merajalela, bahkan disertai dengan pembunuhan. Ya, itulah yang kemudian menjadi PR kita bersama. Kalau kita pengen negeri kita, masyarakat kita tercipta suasana yang Islami, suasana yang Allah ridho, ya terapkan sistem Islam. Ya, terapkan sistem Islam, lakukan penerapan hukum Islam. Kalau pelaku perkosaan disertai pembunuhan hanya dikenakan hukuman ringan, maka itu menjadi tidak menimbulkan efek jera ya. Ya, kalau di Islam itu ada nilai plusnya, ada takzir, ada jawazir, bisa menebus dosa. Jadi kafaratnya itu dihukum di dunia sehingga nanti di akhirat nggak dapat azab lagi. Dengan catatan orang tersebut sudah bertobat dan mau menerima hukuman secara hukum Islam. Ini jadi PR kita bersama. Wacanakan terus syariat Islam agar bisa diterapkan di negeri kita, tapi tentunya bukan dengan cara memaksa, terus diajak diskusi, semua komponen masyarakat, dari RI 1-nya, dari DPR-nya, MPR-nya, Panglimanya, Kapolrinya kita ajak bareng-bareng buat menawarkan bahwa Islam itu punya solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkosaan disertai pembunuhan, bahkan tindakan-tindakan kriminal yang lain. Ya itu ya, mungkin sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang pengen didiskusikan nanti silakan tulis di kolom komentar channel Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini manfaat, membawa keberkahan buat kita semua. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.